Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwa wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala alaihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita tidak terasa sudah melewati setengah dari bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua di hari-hari yang telah lewat, dan semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus taat dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memasuki inti dari pembahasan yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi juga kepada ikhwan dan akhwat sekalian, yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah kondisi seorang ketika berpuasa, yaitu perlunya kita menjaga anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, anggota badan kita, tangan dan pendengaran serta yang lainnya dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala. Karena amatlah merugi orang yang sudah lapar dari pagi sampai sore menahan makan dan minum dan menahan segala sesuatu yang membatalkan, seperti berhubungan suami istri di siang hari dan seterusnya, namun dia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat merugi. Kenapa? Karena dia akan mendapati puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika dia berpuasa tidak meninggalkan kata-kata dusta dan kata-kata kotor serta perbuatan-perbuatan maksiat yang sejenisnya, wal 'amala bihi, juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta dan perbuatan dosa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka orang yang seperti ini Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari hakikat puasa bukan pada menahan diri dari makan dan minum. Benar, itu syarat sahnya puasa secara fikih, secara hukum. Tapi untuk mendapatkan pahala puasa bukan itu. Artinya bukan itu saja, namun harus ditambah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh matanya, oleh mulutnya, oleh telinganya, oleh tangannya, kakinya dan seterusnya. Ya, dan itu adalah merupakan syarat diterimanya atau syarat untuk mendapatkannya pahala puasa. Ya. Kalau dia hanya meninggalkan makan dan minum, secara hukum fikih dia sah puasanya. Dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau mengulang. Tapi pahalanya belum tentu dapat. Makanya dalam hadis lain disebutkan, rubba sha'imin laisa min shaumihi illal ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa ista'ab was sahar. Barangkali ada orang, atau bisa juga diartikan ada beberapa orang yang dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kenapa? Yaitu karena tidak meninggalkan perbuatan dusta, tidak meninggalkan perbuatan maksiat saat dia berpuasa. Warubba qa'imin, barangkali ada orang yang sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, atau sholat yang fardu bahkan. Walaysa min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Dia nggak dapat apa-apa di sisi Allah kecuali dia ngantuk atau karena begadang dan kecapean karena lama berdiri. Kenapa? Karena dia tidak merenungi dan meresapi sholatnya. Dia tidak tumaknina dan khusyuk dalam sholatnya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari kerugian ini. Jangan sampai kita sudah lapar-lapar
udah menahan makan dan minum tapi tidak dapat pahala puasa. Jangan sampai kita udah capek-capek sholat tarawih setiap malam, ada yang 11 rakaat, ada yang lebih, ada yang kurang. Tiap malam kita mungkin berjamaah dengan keluarga, namun di hadapan Allah tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena rohnya sholat tidak ada. Dia ketika sholat tidak pernah memikirkan sholatnya. Ketika dia sholat, dia tidak pernah khusyuk dalam sholatnya. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Perhatikan. Kita harus koreksi terus. Kita puasanya sudah kira-kira sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak. Karena Allah tidak butuh kita berlapar dan berdahaga, tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum kalau memang kita tidak sertai dengan menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah, hal yang perlu sekali kita perhatikan juga ke depan, di hadapan kita ada 10 hari terakhir, Ashrul Awakhir, yang mana 10 hari terakhir adalah merupakan hari-hari yang paling mulia di selama bulan suci Ramadan. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa 10 hari kedua lebih utama dari 10 hari pertama. Kita sekarang masuk ke 10 hari kedua, lebih utama dari 10 hari pertama. Dan 10 hari terakhir ketiga lebih utama daripada 10 hari pertama dan kedua. Ya, di hadapan kita ada beberapa hari lagi akan memasuki 10 hari terakhir. Dan Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari terakhir, beliau syaddal mi'zar, mengikat sarungnya, ya. Wa ayqadha ahlah, beliau membangunkan istri-istrinya, ya. Wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya digunakan untuk berzikir dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita semua. Sekalipun kita sekarang tidak bisa ke masjid, tidak bisa berjamaah qiyamul lail seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, tapi kita bisa lakukan di rumah, baik sendiri atau dengan keluarga. Ya. Jadi tidak ada alasan kalau tidak bisa ke masjid, kita nggak bisa memanfaatkan malam-malam 10 terakhir, di mana di salah satu dari 10 malam tersebut ada malam Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya, beliau menyebutkan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, carilah kalian malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar itu fil witr, pada malam-malam ganjil. Minal fil witril awakhir min Ramadan, min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil. Dia akan terjadi pada salah satu dari malam ganjil itu. Kalau tidak 21, dia akan ada di 23. Kalau tidak di 23, di 25. Kalau tidak di 25, akan ada di 27. Kalau tidak di 27, ada di 29. Di salah satunya pasti ada Lailatul Qadar, ya. Fil witril minal ashril awakhir, dari 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan semua orang bisa mendapatkannya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang, Lailatul Qadar itu hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu saja, atau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada tandanya bersinar dan seterusnya. Tidak ada tanda khusus yang muncul pada fisik seseorang, ya. Tapi dia bisa ketahuan dari keaktifan seseorang yang bisa beribadah pada malam tersebut. Dan maksud dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, adalah apabila malam itu digunakan untuk ibadah. Karena malam itu akan lewat, ya. Tapi ada yang lewat ketika orang sedang tidur. Ada malam Lailatul Qadar datang, ada orang yang sibuk sedang belanja. Lailatul Qadar datang, ada orang yang sibuk ngobrol dan seterusnya. Nah, ini tidak ada faedahnya buat dia. Ya, Lailatul Qadar yang berfaedah buat seseorang adalah ketika datangnya malam itu, dia gunakan untuk taat kepada Allah, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, untuk mengajari orang lain kebaikan, untuk qiyamul lail atau tahajud, dan seterusnya dari amal-amal kebaikan. Barang siapa yang melakukan amal pada malam itu, maka amalan malam itu sama dengan atau lebih bahkan khair, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kira-kira 83 tahun sekian bulan. Jadi umur manusia, subhanallah, kalau seseorang bisa mendapati ibadah pada malam Al-Qadar
itu sama saja dia mendapatkan umur tambahan, bonus umur 83 tahun. Kalau 2 tahun berturut-turut dia dapat ibadah di malam Al-Qadar, berarti 160 tahun lebih, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada umat ini, di mana umat ini umurnya pendek. Kita semua umurnya, kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun secara umum. Ada yang lebih, ada yang kurang, ya. Tapi bisa bernilai ratusan tahun mengalahkan umat-umat zaman dahulu. Dimana kalau kita misalkan 10 tahun kita dapetin Lailatul Qadar, berarti umur kita seolah-olah 830, 840 tahun. Plus umur kita yang sesungguhnya taruhlah 60, 70 tahun. Subhanallah, seperti umurnya umat Nabi Nuh alaihissalam yang 900 tahun. Oleh karena itu, ikhwah dan akhwat sekalian, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang luar biasa, yang belum tentu kita bisa mendapatkannya pada tahun yang akan datang. Wallahu alam. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Ini wasiat untuk anak pribadi. Untuk anak pribadi, untuk ikhwan sekalian, akhwat sekalian, jangan sia-siakan. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, kalau malam-malam ganjil, usahakan. Baca Quran sekalipun hanya 1 wajah, 2 wajah. Sholat qiyam sekalipun hanya mungkin 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, atau lebih kalau mau, tidak apa-apa. Ya, usahakan kalau bisa bersedekah. Ana sering sekali sampaikan, kalau antum di sini sulit mencari orang yang menerima sedekah, antum kirim ke Indonesia, kirim ke istri, kirim ke saudara, kirim ke orang tua. Bu, Pak, Kak, tolong nanti setiap malam sedekahkan uang yang saya transfer itu. Jangan antum transfer 1 juta. Tolong setiap malam kasihkan ke orang-orang yang sholat tarawih lah, atau orang yang nyapu di jalan, atau siapa saja dari tetangga yang membutuhkan. Tiap malam 100.000, berarti 10 malam kan 1 juta. Salah satu dari 10 itu insya Allah dan pasti akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tentunya ngasihnya setelah maghrib, karena Lailatul Qadar dimulai dari tenggelam matahari sampai subuh. Misalkan orang tua kita, saudara kita jamaah tarawih, di antara yang tarawih itu kelihatan ada orang yang butuh, kasih setiap malam 100.000. Nggak harus satu orang, ganti-ganti nggak apa-apa. Yang penting setiap malam kita keluarkan. Kalau punya 100.000, kalau enggak 50.000, kalau enggak 10.000, kalau enggak berapa saja, ya, itu nanti akan bernilai 1000 bulan. Jadi seolah-olah ketika kita ngasih 10 atau 100.000 misalkan semalam, kali sebulan, berarti kali 30 menjadi 3 juta, kali 1000 menjadi 3 miliar. 3 juta menjadi 3 miliar. Betul ya? 1000 kali 3 juta. Subhanallah, 100.000 menjadi 3 miliar sedekah kita. Subhanallah. Apalagi kalau kita lebih banyak lagi. Demikian juga kalau kita pada malam itu bisa baca misalkan 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau tidak, beberapa lembar. Maka selama 1000 bulan seolah-olah kita tiap malam baca Quran sebanyak itu. Semakin banyak ibadah kita di malam itu kita bisa lakukan, semakin banyak kumpulan pahala yang akan kita peroleh. Jadi benar-benar waktu yang lebih mahal dari emas. Jangan sampai kita sia-siakan. Secapek apapun, sesibuk apapun, sempatkan. Kalau kita ngantuk, bisa tidur dulu sebentar supaya hilang ngantuk. Setelah itu bangun, sholat, baca Quran. Siang harinya, alhamdulillah, apalagi antum di sini, insya Allah tidak terlalu banyak kerjaan. Ketika 10 hari terakhir bisa istirahat. Kalaupun ada kerjaan, bisa istirahat di sela-selanya. Oleh karena itu, manfaatkan malam. Kalau bisa jangan tidur, kalau bisa. Kalau tidak, tidur 1-2 jam cukup supaya tidak terlalu ngantuk. Lanjutkan ibadah. Bangunkan keluarga yang di Indonesia, istri kita, anak kita, orang tua kita. Ingatkan, ini malam ganjil. Nah, alhamdulillah kita mulainya bareng ya dengan Indonesia. Tahun ini Ramadannya mulainya bareng. Jadi insya Allah malam ganjilnya juga sama. Kalau ingin tidak kehilangan, ya setiap malam, jangan cuma malam ganjil saja. Tapi di malam-malam ganjil kita maksimalkan lebih. Kita maksimalkan, kita benar-benar bukan hanya kuantitasnya saja, bukan hanya banyaknya, tapi nilainya. Kita baca Quran mungkin bisa 1 juz, tapi kalau bisa kita tadabburi maknanya. Kalau bisa kita sambil baca-baca tafsirnya. Kalau bisa kita dengarkan kajian-kajian tentang tafsir dan seterusnya. Itu kalau kita bisa lakukan luar biasa. Seandainya kita nggak dapat apa-apa dari bulan Ramadan ini kecuali Lailatul Qadar, itu sudah sebuah kemenangan, sebuah
keuntungan yang luar biasa. Apalagi setiap malamnya kita maksimal, Ramadan ini penuh dengan ibadah yang khusyuk, tumaknina dan ikhlas. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita i'anah, pertolongan dan kemudahan serta taufik. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya, tidak ada padannya. Seseorang kalau diberikan taufik, kemudahan untuk melakukan sesuatu, itu akan Allah mudahkan. Ketika seseorang diberikan taufik untuk melakukan ibadah, untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seakidah, itu luar biasa. Yang kadang-kadang orang tidak mendapatkannya dan sulit untuk mendapatkannya. Ya, al-muwaffaq man waffaqallah. Orang yang mendapatkan taufik dan kemudahan adalah yang Allah berikan kemudahan dan taufik padanya. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah kemudahan untuk melakukan segala kebaikan, kemudahan dalam urusan, kemudahan dalam kesehatan. Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita juga dijaga dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Semoga kita semua diampuni dari segala kesalahan dan diterima amal soleh dan ibadah kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk pribadi anak dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang mendengarkannya. Terima kasih, jazakumullahu khairan, terutama ikhwan yang sempat menyempatkan diri di waktu-waktu sulit ini hadir untuk silaturahim. Semoga perjalanan antum dari rumah ke sini mendapatkan pahala dan bernilai seperti orang yang sedang singgah di salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.